Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ikhwatillah, shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini senantiasa tercurah luar atas kita semua. Keberlanjutan kita pada melaksanakan sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian lanjut dengan insyaallah kita mencoba memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Langsung insyaallah kita tutup nanti majlis ini dengan surat Isra. Semoga ini merupakan sebuah isyarat, sebuah pertanda bahwa amal-amal kita insyaallah mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita merupakan amal yang diterima di sisinya insyaallah. Kita ingat kembali pelajaran terdahulu, salah satu tanda bahwa amal kita ini diterima adalah kita melanjutkan amal soleh yang lainnya setelah dilakukan amal soleh sebelumnya. Ziyadatul khair, tambah kebaikan dan selalu tambah kebaikan insyaallah. Kita berhusnudzon dan kita penuh harap rojak kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus amaliyah ibadah yang kita lakukan dari tanggal 1 Ramadan saat ini sudah di hari ke-11. Mudah-mudahan menjadi insyaallah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwafillah, hadirin hadirat shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berlanjut membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, sedikit mungkin nanti ilmu tajwidnya. Kemudian mungkin insyaallah kita berlanjut dengan melihat tarjim atau sedikit membuka kitab tafsirnya. Dalam hal ini kita baca tafsir Ibnu Katsir. Awalan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, berharap Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hub, menumbuhkan sedikit demi sedikit kecintaan kita kepada Al-Qur'an Karim. Hadirin ikhwatillah, kenapa kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibersamakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim. Ma zahama Al-Qur'anul Karim ila syai'an. Ma zahama Al-Qur'anul Karim syai'an. Tidaklah Al-Qur'an ini masuk memenuhi kepada segala sesuatu illa burika fiha, kecuali Allah penuhi keberkahan di dalamnya. Ya, itu harus kita betul-betul pegang, kita betul-betul pakem itu, kita jangan lepaskan. Jibril alaihi salatu wassalam nuzila alaihi al-Quran fa asbaha abdul malaikah. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diturunkan bersamanya Al-Qur'anul Karim untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim bersama malaikat Jibril. Fa asbaha, malaikat Jibril maka menjadi abdul malaikah, seutama-utamanya para malaikat. Wa summiya bi ruhil amin, dan dinamakannya dengan ruhul amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Qur'anul Karim fa asbaha abdul anbiya wal mursalin. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala seutama-utamanya nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim unzila fihi syahr Ramadan. Unzila fihi syahr Ramadan. Diturunkan Al-Qur'anul Karim di dalam bulan suci Ramadan. Fa asbaha sayyidus syuhur,
Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Al-Quranul Karim unzila fi lailatin fi syahr Ramadan. Al-Quranul Karim diturunkan dalam satu malam di salah satu malam bulan suci Ramadan. Fa'asbaha Lailatul Qadar, maka dijadikan malam itu adalah malam Lailatul Qadar allati khairum min alf syahr, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quranul Karim nazala ala ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbaha afdalul ummah, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan Allah tersebab adanya Al-Quran menjadi umat terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa wallah, maka demi Allah, Al-Quranul Karim nazala fi qalbin nas. Al-Quranul Karim yang diturunkan dimasukkan ke dalam hati manusia, maka faja'alahu khairun nas, dia akan dijadikan sebaik-baiknya manusia. Jamaah sekalian, maka atas dasar ini kesyukuran kita sungguh harus sudah betul-betul kesyukuran yang betul-betul terekspresikan di dalam implementasinya ibadah kita meningkat, kemudian kualitas pun meningkat insyaallah. Ya, mudah-mudahan itu tarik atau jalan yang kita tapaki saat ini, sedikit demi sedikit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nisa ayat 49. An-Nisa 49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum wawu setelah kaf, dia matobi berarti ya. Yuzakkuna alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum.
tidak boleh lebih dari 2 ketuk mad asli, mad tabi'i. Ya, 2 ketuk saja 1 alif. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Ya. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Itu bisa bareng sama-sama. Berarti harus ada apa kalau yang suka begitu Pak? Nah, satu orang yang suaranya suara tinggi laki itu apa tuh? Bariton kan? Hah? Pak Dede yang kencang Pak Dede. Gitu ya. Baik, kita ulang. Alam tara. 1, 2, 3. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Yang paling panjang itu hanya pada kalimat man yasha. Ya, ada 2 hukum di situ. Pertama, mim, nun, ya. Ada nun matinya tuh, man menghadapi yasha. Itu kan 2 kalimat. Pertama kalimat man, kedua yasha. Man dalam kalimat Arab itu adalah gabungan huruf-huruf hijaiyah yang murakkab, ya, huruf-huruf yang murakkab yang memberikan arti gitu. Walaupun hanya man itu kan hijaiyah mim dan nun, tapi memberikan arti. Nah, itu disebut kalimat walaupun pendek sebetulnya gitu. Ya, itu formulanya. Masa sih man kalimat? Iya, karena man itu adalah huruf hijaiyah. Dan man walaupun 2 huruf sudah memberikan arti itu di situ. Kita memahami ini artinya ini. Maka disebut kalimat. Nah, ini 2 kalimat man yasha ini. Kalimat pertama man, kedua yasha. Ya, maka hukum tajwidnya nun mad menghadapi ya itu idgham bil gunnah. Dan yasha itu man wajib mutasrifan. Yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Ya, 2 dari alam tara 2, 3. Unzur kaifa yaftaruna
umur itu kan, supaya dia harmoni, juga sensitif kiri kanan, gitu ya. Menyeimbangkan ini bagaimana supaya selaras begitu ya. Nah ini juga dalam konteks baca bersama-sama juga seperti itu juga. Nah lihat dengar kiri kanan, ya, menjelaskan, tapi juga batasnya ada pada formula juga, formula baca. Kadang-kadang kan ada orang yang mengikuti lagu, tajwidnya diterabas, gitu ya. Kadang-kadang begitu kita ingin mengikuti lagu, tajwidnya diterabas, asal enak aja. Nah kalau kita dengar, aduh, serah hunkul lah gitu istilahnya gitu. Ada ya seperti itu. Enggak di sini tapi di sini. Kadang-kadang ada kori yang kan ingin ngejar lagunya, tapi tajwidnya diterabas. Ya. Nun tapi do-nya adalah ikhfa. Ditahan sedikit Pak ya. Ro-nya karena dia mati atau sukun setelah huruf yang berharokat doma, maka ditebalkan. Di mufakham namanya, ditakhimkan, tebalkan. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi ithman mubina. Ya. Menghadapi hamzah, ya dia dipanjangkan menjadi mad silah tawilah. Ya, kalau hak seperti ini Pak, kan ada hak seperti ini yang patahnya berdiri, ya itu namanya mad silah. Tapi mad silah ini ada dua, ada tawilah, ada qasir, ada yang panjang, ada yang pendek. Kapan panjang? Ketika hak yang berharokat patah berdiri itu menghadapi hamzah, udah itu aja. Makanya. Jadi kalau ada hak berharokat fathah, setelahnya ada kalimat, ada huruf hamzah, maka disebut mad silah tawilah, panjang. Panjangnya bisa 5 alif, 5 huruf, 5 ketukan. Ya, 2 alif setengah. Wa kafa bihi ithman mubina. Begitu ya. Sudah bagus. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibt. Ya. Baknya dan taknya di ada kol-kolah di baknya, ada hamas di tak. Bil jib. Yu'minuna bil jibti wa taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru. Ya.
awal ada syaddah. Ya. Waladdallin. Gitu. Itu musaqqal. Kalau ini ومن يلعن nun menghadapi ya harus gunna ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ya. Sama-sama kita ulang dari awal dari alam tahu ila ladina yastaqimuna anfusahum. Baik 2 3. Alam tara ila ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man kajian sebelumnya diriwayatkan sebuah riwayat bahwa Abu Dzar Al-Ghifari berjalan di suatu malam di bawah cahaya rembulan. Kenapa? Karena saat itu melihat Nabi SAW keluar. Akhirnya Abu Dzar ditanya, "Siapa kamu?" Abu Dzar menjawab, "Saya ya Rasulullah. Semoga
tebusan. Maka Abu Dzar memanggil Allah, Rasulullah memanggil Abu Dzar, kemarilah dan duduklah. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya orang kaya itu adalah orang yang paling sedikit pahalanya di hari kiamat nanti. Innal muksirina humul mukilluna yaumil qiyamah. Orang-orang yang kaya itu adalah orang yang paling sedikit nanti pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat. Tapi ada pengecualian, illa man a'tahu Allahu khairan, kecuali orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kemudian waja'ala yabussu an yamini wa shimali wa baina yadayhi wa wara'ahu wa 'amila bi khairan. Kecuali orang yang diberikan oleh Allah kebaikan, lalu kebaikan itu disebar, ya, kanan kiri depan belakang disebarkan, maka ia beramal dari kebaikan hartanya itu. Nah, insyaallah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ya, bulan di mana bulan Nabi sebut bulan muasas, bulan penuh sensitivitas sosial, ya, kita ada di dalamnya insyaallah. Allah berikan banyak kebaikan kepada kita, dan kita insyaallah juga sebarkan ke kiri kanan depan belakang. Insyaallah tidak menjadi orang yang nanti merugi di yaumil akhir. Karena Maha Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Allah itu membuka jalan ke surga itu tidak satu. Ya, tergantung potensi masing-masing Allah anugerahkan kepadanya. Ada orang masuk surga dengan hartanya. Ada orang masuk surga dengan ilmunya. Ada orang masuk surga dengan tenaganya. Ada orang masuk surga dengan sarirohnya, dengan sensitivitas sosialnya. Akhirnya walaupun tidak berkemampuan, pada akhirnya dia menjadi orang yang mencintai orang yang melakukan kebaikan. Gitu ya. Jarang berkumpul empat-empatnya dalam satu individu, Pak. Jarang sekali. Kecuali aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kasih Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia berilmu, beramal dengan ilmunya. Beramal pula dengan hartanya. Banyak kiai-kiai kampung itu, Pak, pesantren-pesantren salafi ada yang kampung gitu, yang ngajak kita pun itu. Tidak pernah sampai jadi pungut biaya. Betul-betul. Ya. Ilmunya dikasih, ya. Enggak dipungut biaya. Bahkan sebagian ada yang santai memang dikasih sama yang punya pesan sama Pak Kiai. Ya. Ketika pun dia harus melakukan derma tenaganya juga. Kalau doanya sudah sangat pasti. Ya, tapi jarang. Nah, insya Allah setidaknya kita Allah kasih potensi masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi kita tersebar salah satu jalannya menuju surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu semua akan hangus lenyap jemaah sekalian dengan satu perbuatan dosa, yaitu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la'adhu. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Syirka dan ayudan bil a'dham, kata Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayudan bil a'dham, adakah dosa yang besar itu? Rasul menjawab, qala an taj'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqak. Kau jadikan Allah itu pembanding, sekutu, sementara padahal Allah adalah zat yang menciptakan. Kemudian itu semua dijaga Allah dari perbuatan satu dosa yang besar, syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyirik, menyekutukan Dia dengan segala sesuatu. Kemudian yang kita baca tadi, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Ya. Alam tara,
melihat atau tidak memperhatikan ilal ladzina kepada orang-orang yuzakkuna yang merasa menganggap dirinya bersih anfusahum atas dirinya sendiri. Balillahu yuzakki man yasha. Sebenarnya Allah yang membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wala yuzlamuna fatila. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menganiaya sedikit pada mereka. Tidak dianiaya oleh Allah sedikit pun. Allah Akbar. Kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ujungnya la ilaha illallah. Itu dalam buku motivasi itu ternyata Pak, kalau kita dalami, subhanallah itu adalah sebuah ekspresi yang harus kita tangkap pelajarannya, bahwa kita ini harus punya sifat positive thinking. Ya Pak, itu sudah harus punya husnudzon billah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita punya pakemnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Ali Imran suka dibaca Pak itu. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Semua penuh hikmah, semua penuh makna, semua ada maksud dan tujuannya. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu ini dengan main-main. Tidak main-main Allah ciptakan segala sesuatu. Semua ada maksud baik untuk makhluk, termasuk untuk kita semua. Even itu sesuatu yang menurut kita nggak selera nih, gitu. Tapi dituntut kita untuk senantiasa mendepankan positif thinking. Husnudzon billah, dengan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, yang Engkau ciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Semua ada manfaat, semua ada hikmah, tepat guna, penuh guna dan manfaat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati kita mengakui itu, lisan kita berucap subhanallah. Dari positive thinking ini maka akan keluar keturunannya. Dia akan harus punya, pasti punya positive feeling, perasaan senantiasa yang baik saja. Jadi dengan alhamdulillah itu adalah merupakan ekspresi bahwa semua ada sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin Allah melakukan kedoliman sedikit pun kepada kita makhluknya. Wala yuzlamuna fatila. Maka lisan kita atas dasar ini alhamdulillah. Even itu kejadiannya misalkan musibah kepada kita, ya betul, kita akan lisankan istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Yang positif orang Sunda itu begitu. Untung, gitu. Untung kata dari mukul. Nah, selalu ada itu buntutnya tuh. Nah, itu seperti itu. Subhanallah. Kenapa? Tabrakan. Wah, jadi untung kamu selalu. Nah, alhamdulillah. Selalu ada itu. Mengedepankan positif ini. Karena begitu positif yang dikedepankan, lisan kita alhamdulillah atas segala sesuatu itu, pasti nanti reaksi yang muncul itu akan bagus juga, akan positif. Beda kalau kita awali dengan udah tuh, nanti action kita tuh pasti beda. Subhanallah, alhamdulillah. Maka puncaknya adalah kita akan melisankan Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, seterusnya. La ilaha illallah. Pada ujungnya adalah kita akan dituntut untuk punya karakter yang ketiga, positive motivation. Nah, gitu ya. Jadi motivasi yang baik semuanya adalah muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan muaranya Allah Subhanahu wa taala, tak peduli orang yang memuji, tak dihiraukan orang yang mencela, semua lurus ya, muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ikhwatillah, satu, wala yudlamuna fatila, tak pernah Allah melakukan kedzaliman sedikit pun kepada hamba. Maka undur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib. Perhatikan. Nadhara itu melihat dengan penuh hati. Perhatikan dengan penuh penghayatan. Kepada siapa? Orang-orang yang
senantiasa mengadakan kepada Allah itu mendustakan, kebohongan, membuat kebohongan. Wa kafa bihi isman mubina. Ya. Dan cukuplah perbuatan yang mereka lakukan seperti itu, kebohongan demi kebohongan itu adalah sebuah dosa yang besar. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Juga perhatikan, lihat orang-orang yang diberikan mereka itu kitab, panduan hidup, ya. Tapi mereka beriman juga kepada jibti, taghut. Jibti taghut ini kalimat-kalimat syaitan, jibtu, ya, yang jauhkan, yang hubungannya dengan jin dan syaitan. Kalau taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang diikuti selain Allah, itu namanya taghut. Mereka diberi kitab panduan tapi enggak dijalankan. Malah mereka beriman kepada yang seperti tadi, jibt wa taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka percaya kepada jibt, taghut, kemudian kepada teman-temannya mereka katakan bahwa mereka itu lebih benar jalan dari orang-orang yang beriman. Nah itu merasa, lagi-lagi dan merasa itu, ya. Merasa paling benar, padahal jalan mereka adalah jalan yang salah karena sudah menyelewengkan dari ajaran yang sebelumnya. Padahal nyata-nyata mereka juga diberikan kitab panduan. Ulaika alladzina la'anahumullah. Ulaik, mereka yang seperti itu adalah alladzina, orang-orang yang la'anahum, melaknat kepada mereka semua Allah. Jadi mereka yang itu melakukan hal yang seperti itu, mendustakan kepada Allah, adalah orang-orang yang Allah laknat. Alhamdulillah. Satu pelajaran terakhir, waman, dan barang siapa yal'anillahu, yang telah melaknat Allah kepada mereka itu, falan tajida lahu nasira, falan tajida, maka sangat pasti mereka tidak akan menemukan pertolongan. Ya. Kalimatnya pakai lan. Niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Falan tajida lahu nasira. Kalau kalimat sudah pakai lan ini sebuah kalimat disebutnya bukan larangan, apa ya, kalimat apa itu disebutnya, tidak akan, gitu ya, kayak laknahi itu adalah ada lan. Nah, kalau pakai la itu ada kemungkinannya bisa dilakukan di kemudian hari, di kemudian waktu. Kalau lan itu sesuatu yang tidak akan pernah mungkin terjadi lagi. Falan tajida lahu nasira, tak akan pernah dapat pertolongan kalau orang sudah berlaku seperti itu begitu. Seperti konteks dalam kalimat walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardu, dan tidak akan pernah ridho siapa kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, al yahud wal nasara, tidak akan pernah ridho sehingga hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti millah. Nah, ini juga sebuah pakem buat kita untuk senantiasa mawas diri dan hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, berkahi keluarga kita, berkahi ilmu yang kita dapat di setiap saat untuk senantiasa bisa diamalkan. Dan bulan Ramadan bisa kita selesaikan insyaallah. Ini mohon penjelasan aja. Ini sih pendengaran saya ya pada ayat alam tara allazina yuzakkuna anfusahum. Ya. Pada yuzakkuna anfusahum, kalau panjang kan ada kafah mati, Pak. Ya. Sementara pada anfusahum kan cuma apa? Sama nun mati aja, Pak. Tanpa ada apa? Tadi yang sependengaran saya itu kok yang anfusahum itu panjang juga, Pak. Oh iya. Hampir sama dengan yuzakkuna. Baik. Yang membedakan itu baik. Ya. Yuzakkuna dan anfusahum. Kalau yuzakku ada wau. Ya. Nah, itu dalam pasal ilmu tajwid disebut namanya
pasal mad. Nah, pasal mad itu dibagi dua, ada mad asli, mad tabi'i. Nah, mad asli hanya 3 saja, wawu, alif, ya. Nah, ini kebetulannya adalah kafnya menghadapi wawu, maka dia panjang. Sudah paham kita semua. Mad asli yuzakuna. Nanti ada ki atau a, itu sama tuh hukumnya mad asli namanya atau mad tabi'i. Kalau anfusahum beda pasal, dia hukumnya hukum nun mati dan tanwin. Ya. Kenapa ini dibaca anfusahum? Nah, gitu ya. Itu ikhfa, namanya ikhfa. Ikhfa itu disamarkan. Jadi kalau kita baca ilmu tajwid ada hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin nanti ada keluar namanya idhar. Idhar nanti kita bahas sendiri. Ini maksudnya adalah yang kedua nih, hukum kedua, ikhfa. Nah, ikhfa ini juga terbagi 3. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, ada ikhfa abad. Nah, namanya ikhfa. Jadi setiap ini kan nun mati, Pak. Nun an. Tapi setelah an itu hurufnya apa nih? Nah, kita akan bisa menentukan ini ikhfa, ini idhar. Setelah huruf nun itu apa? Oh, ternyata di sini huruf nunnya setelah huruf nun itu adalah fa. Maka fa ini kita harus hafal. Ini huruf apa nih? Oh iya, fa itu ada huruf ikhfa. Ikhfanya ikhfa apa nih fa nih? Oh, ternyata ikhfa ini termasuk ikhfa awsat. Oh, berarti awsat itu pertengahan. Bacanya tengah-tengah antara dan an-nya itu tengah-tengah. Kalau idhar akan jelas an jelas nunnya. Nah, kalau ikhfa awsat ini fa anfusahum gitu, Pak. Jadi namanya ini ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsat. Tidak boleh dibaca anfusahum. Nah, kalau dibaca anfusahum itu dibacanya idhar. Idhar itu hurufnya ada alif misalkan, ha, kho, kemudian apa lagi? Ada ikhfa. Ya. Huruf idhar saja. Ha, itu huruf idhar. Dibacanya an. Seperti kalimat anta. An dibaca. Kenapa dibaca an? Tidak dibaca enggak, karena setelah nun itu adalah ain. Ain itu adalah huruf idhar, maka dibaca idhar an. Kalau ini fa ini termasuk huruf ikhfa, maka dibaca ikhfa. Anfusahum. Apa itu ikhfa? Samar. Ya, tidak dibaca an-nya enggak jelas tuh. An-nya enggak jelas, tapi dibaca samar. Dibacanya anfusahum. Ya, begitu, Pak. Huruf ikhfa banyak. Ada fa, ada ta, ho, dal, fa, ho, kaf. Sibda sana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban waqtu qadariman. Itu tuh huruf ikhfa. Nah, kalau dihafalin ada 15. Nanti ikhfa dibagi 3. Ikhfa aqrab, ikhfa awsat, ikhfa abad. Nah, itu banyak lagi. Begitu, Pak. Jadi kalau saya baca yuzakuna anfusahum, tanda kutip salah. Salah secara ilmu tajwid. Harus dibacanya anfusahum. Dalam kalimat yang lain, in kuntum. Nah, begitu. Ya, kelas. Nah, insyaallah kita bahas nanti huruf ikhfa. Ya, di kemudian hari bisa. Ikhfa safawi itu ketika huruf mim menghadapi huruf bibir. Dalam hukum mim mati nanti kita menemukan ikhfa syafawi. Kapan itu? Ketika mim mati menghadapi fa. Nah, itu namanya itu idhar syafawi. Menghadapi ba. Nah, itu ikhfa syafawi. Dalam hukum mim mati, Pak. Ikhfa syafawi. Ya, kita mulai. Demikian ada lagi? Sudah lewat sedikit. Baik.
Subhanallah wa bihamdika. Satu lagi. Ini yang kalimatnya guru hanya Pak Ustaz itu. Undur kaifan yaftaru. Yang undur itu bentuknya gimana sih? Nah itu tadi kita pakemnya kepada ikhfa. Ini kan hukum nun mati lagi. Hukum nun mati menghadapi huruf hijaiyah. Setelah hukum nun mati ini apa? Itu pertanyaan. Setelah hukum nun mati itu apa Pak di sini? Kali aja beda dengan di sini. Lo, pertanyaan berikutnya, lo huruf apa? Huruf apa? Yakin huruf ikhfa? Baik, benar. Ikhfanya ikhfa apa? Nah itu, jadi harus dihafal gitu. Ikhfanya ikhfa ausat sama apa? Jadi ikhfa akrob itu hanya tak, to, dal. Nih, pegang. Tak, to, dal, ikhfa akrob, saudara. Kemudian kaf dan qaf itu ikhfa abad 5. Berarti 10 sisanya ikhfa ausat. Jadi 10 sisanya ikhfa ausat. Dibacanya sama saja. Biasa amnya begitu. Mana yang abad mana? Min qablikum min tuh. Jadi amnya itu jelas. Jadi kalau ada nun mati atau tadi menghadapi qaf dan kaf itu ikhfanya abad. Abad itu jauh dari nun dah gitu. Jadi jauh dari suara n jauh. Jelas amnya. Min qablikum minnya nih. Min gitu. Kalau ini di tengah-tengah. Gitu. Jelas Pak? Jelas. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya sekalian, insyaallah kita bertemu di waktu yang sama di depan. Nanti sore khatmul Quran Quran pada asar atau ya jam 4:30. Acara intinya baca doanya di 5:30 sih sebenarnya ya. Saya karena siang ini juga isi ibu-ibu jam 11 isi seminar di Bogor. Nah insyaallah mudah-mudahan asar bisa kembali ke sini. Demikian mohon maaf. Wassalamualaikum